kita harus ingat bahwasanya semua orang itu dikasih kesempatan yang sama, persis. Yang kaya sama gak kaya sama di sisi Allah, sama. Yang alim sama yang gak alim di sisi Allah sama. Buktinya saya berbicara mulai tadi 1 jam sampai sekarang, capek kan? Ya kan? Insya Allah dapat pahala. Semoga Allah kasih pahala, dan pahalanya saya hadiahkan untuk ibu saya almarhumah dan ayah saya. Antum nggak modal, cuma dengar doang. Antum sama saya pahalanya sama. Cuma bedanya karena saya banyak bicara, energi banyak keluar, saya boleh minum, antum nggak boleh minum. Nah itu saja. Jadi artinya apa? Itulah kehidupan. Take and give itu semua harus ada, tapi yang pasti yang harus kita fahami benar-benar, semua orang kasih kesempatan yang sama. Antum ada uang, kasih uang. Nggak ada uang, niat memberikan uang. Ada niat dan bisa berusaha, usaha ngomongin orang lain untuk memberikan uang kepada yang perlu. Jadi apa ada yang bisa kita lakukan? Jadi nggak ada yang nggak bisa. Kita haji, ada uang, berangkat. Kita nggak ada uang, kita niat. Kalau kita niat sudah dan kita berusaha, tapi kemudian belum ditakdirkan, berarti kita tidak berdosa. Jadi semuanya diberikan sama. Nah, oleh karenanya kita selalu ingat ya bagaimana ketika Nabi SAW itu bertemu dengan seorang sahabat Nabi yang dia itu orang nggak punya, kemudian dia masuk ke dalam masjid Nabi dan berkata, wahai sahabatku, ya Rasulullah, apa yang kau lakukan sehingga aku melihat sekarang malaikat itu mencatat amal kebaikanmu sampai sekarang belum selesai mencatatnya? Aku tidak melakukan apa-apa ya Rasulullah. Coba kau ingat dari mulai kau keluar sampai ke masjid ini. Akhirnya katanya orang tersebut, ya Rasulullah aku tidak ingat, cuma aku tadi waktu melewati gurun padang Sahara pasir, aku berhayal dan berkata di dalam diriku, seandainya pasir-pasir itu berubah untukku, milikku, menjadi butiran gandum, maka aku bawa semuanya kepada Rasulullah untuk dibagikan kepada penduduk Madinah. Apa kata Muhammad? Nah itulah yang menjadikan kamu sampai sekarang itu dapat pahala, dan sampai sekarang belum selesai mencatat amal kebaikan kamu itu. Hanya niat. Kalau niat saja nggak mau, itu luar biasa. Makanya niat. Ya Allah, kalau seumpama saya punya uang banyak, saya bangun satu lokal di Pondok Dalua, saya belikan mobil yang paling bagus untuk Habib Segaf biar enak. Niat nggak mau? Mau nggak? Kalau punya uang banyak beli, mau nggak? Tidak usah mahal-mahal, yang 2 miliar saja. Niat saja. Kalau niat nggak mau, bakhilnya luar biasa itu. Nah, ini contohnya seperti itu. Jadi semuanya bisa. Jadi lihat bagaimana Nabi SAW ketika datang ke kota Madinah, yang punya uang banyak dikasih sama Rasulullah hadiah. Yang punya uang setengah, yang sederhana dikasih semampunya. Yang nggak punya apa-apa, Sayyidina Ummu Sulaim, dia datang kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, aku mau memberikan kamu hadiah nggak? Aku nggak punya apa-apa, anakku buat kamu, Anas bin Malik. Nah, coba, apa yang bisa kita lakukan? Kita lakukan, walaupun hanya dengan niat. Nah, jadi terbuka bagi kita. Allah itu Rahman Rahim. Jadi jangan sampai kita suudzon kepada Allah Ta'ala. Enak ya orang-orang kaya itu ya bisa bersedekah, bisa menyenangkan orang lain dan sebagainya, dan itu sudah pernah dikatakan oleh sahabat Nabi kan, Zahaba ahlud dusur bil ujur, ya Rasulullah, mereka orang kaya banyak mendapat pahala, kami tidak, kami tidak punya uang. Kenapa? Ya karena begini, mereka sedekah, mereka bisa haji, mereka bisa membantu kamu dan sebagainya. Apa kata Nabi SAW? Kalau kamu, maukah kamu aku beritahukan sesuatu, kalau kamu melakukan sama seperti pahalanya mereka? Kalau iya Rasulullah. Apa itu ya Rasulullah? Habis sholat 5 waktu, kamu baca subhanallah, subhanallah, subhanallah 33 kali, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar 33 kali, maka itu sama sebanding dengan apa yang mereka lakukan. Oh gembira, mereka bahagia. Akhirnya ada yang nyeletuk di antara mereka, ya Rasulullah, kalau yang kaya baca ini juga gimana? Kata Nabi SAW, dapat dua-duanya. Cuma biasanya yang kaya nggak bakal, yang kaya bisa langsung jalan, yang miskin duduk dulu, karena apa? Nggak ada di pikiran. Nah itulah ya Allah Ta'ala kasih kesempatan itu, subhanallah. Jadi yang sakit itu biasanya orang yang bisa bayar rumah sakit. Kalau nggak bisa bayar rumah sakit, ada yang mau menolong dia. Allah sudah pastikan. Jadi jangan pastikan Allah nggak bakal ngasih cobaan kepada kita yang kita tidak mampu untuk melaksanakannya. Enggak. Allah zat yang maha profesional. Kita yang selalu suudzon kepada Allah. Jadi cari salahnya, insya Allah kita akan dapatkan, kita bisa.